kebetulan bincang-bincang kita ini sedang ditunggu oleh beliau Ibu PP ya, Bu Kiki, yang turut serta berbincang menunggu kita dalam berbincang-bincang. Baiklah Bu Alif, untuk kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan, semoga tidak mengganggu waktunya ya. Untuk yang pertama ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena Bu Alif sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan seksualisasi. Yang pertama, setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas tadi, dengan saya tunggu ketika mengajar, saya ingin mengajak Bu Alif berbicara mengenai refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh panjenengan. Menurut Bu Alif, bagaimana refleksi pembelajaran yang sudah diterapkan? Terima kasih. Menurut saya, refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan cukup positif. Fokus saya ada pada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan kelas yang lebih inklusif dan menyenangkan bagi semua siswa. Yang kedua, sudah cukup menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga, saya sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran sosial Emosional ya. Ya, itu tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam kegiatan kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konteks kehidupan sehari-hari. Tadi saya juga sudah melihat Bu Ali sudah melakukan itu semua. Terus yang memang bagus sekali Bu. Jadi Bu Ali sudah merasa budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pemasukan PSE dalam pembelajarannya ya. Iya. Betul, kemudian saya rasa sudah berjalan meskipun masih perlu disempurnakan. Untuk penerapan budaya positif, saya selalu memulai kelas dengan memberikan ujian kepada siswa yang sudah menunjukkan perilaku positif. Misalnya, memberi apresiasi kepada mereka yang sudah aktif, bertanya, atau menjawab dengan baik. Di sisi pembelajaran berdiferensiasi, saya memberi tugas yang berbeda untuk kelompok dengan kemampuan yang berbeda. Misalnya, siswa yang lebih cepat, saya beri tugas menulis desain pendek, sedangkan yang lain mengerjakan soal-soal harian. Untuk PSE-nya, saya mengajak siswa untuk berdiskusi tentang topik-topik yang terkait dengan isu sosial yang mereka temui sehari-hari, seperti isu lingkungan atau masalah sosial yang ada di sekitar mereka. Iya, saya tadi juga melihat untuk PSE, untuk menyegarkan suasana, Ibu Ali sudah melakukan speaking, bernyanyi, begitu juga gitu. Iya, sudah sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Baik Bu Ali, selanjutnya saya melihat ada usaha terus dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa tadi ya. Namun Bu, apakah ada catatan atau kekurangan dalam pembelajaran yang bisa Bu Ali sampaikan? Mungkin tadi ada yang kurang puas gitu. Ya, ada beberapa catatan Bu. Yang pertama itu komunikasi antara siswa yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya, beberapa siswa masih cenderung banyak yang pendiam, kurang percaya diri, dan belum terlalu aktif dalam berdiskusi, dalam bekerja sama. Yang kedua, saya melihat bahwa saat presentasi beberapa siswa masih kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri di depan kelas. Ini menjadi fokus perhatian saya selanjutnya. Betul, saya tadi juga melihat waktu presentasi anak-anak
Yang pertama itu saya ingin memperkuat penerapan budaya positif di kelas agar siswa lebih terbiasa dengan suasana yang mendukung pembelajaran yang lebih berani mengemukakan bakatnya. Yang kedua, saya akan terus mengembangkan pembelajaran berdiferensi agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, saya ingin mendalami penerapan keterampilan sosial emosional dalam kelas agar siswa siap menghadapi tantangan sosial emosional di kelas, di sekolah. Dan yang terakhir, saya ingin mengembangkan supervisi yang lebih terstruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran baik dari sisi yang saya sebagai guru maupun siswa. Ya. Jadi Bu Awi merasa budaya positif, KSE dan coaching seperti ini, supervisi ya, coaching seperti ini perlu untuk meningkatkan kedepannya ya. Bagus sekali Bu Awi, penerapan KSE memang sangat penting saya rasa ya, terutama untuk perkembangan karakter siswa. Sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai proses coaching ya. Coaching menurut Bu Awi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa sudah berjalan dengan baik, Alhamdulillah. dan adanya kemitraan antara saya dengan mereka sebagai Biasanya sama-sama teman begitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi kalau buka itu. saya merasa bisa berbicara dengan dewasa dan merasa didengar. Ini sangat membantu saya merenungkan dan menilai praktek saya di kelas. Saya juga berharap begitu. Terima kasih Bu Awit. Sekarang apa menurut Bu Awit perlu diperbaiki atau ditingkatkan tentang supervisi ini? Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi dalam hal ini kemungkinan Coach, saya ya coachnya ya. bisa menyampaikan pertanyaan dengan dalam dan berfokus untuk menggali kemampuan saya sebagai usia. Ya, makasih atas masukannya. Terus Bu Awit? Pertanyaan yang lebih spesifik bisa membantu saya untuk lebih reflektif dan menemukan solusi atas tantangan yang saya hadapi selama ini di kelas. Terima kasih juga. Ini catatan yang sangat baik Bu, agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh ya saat coaching. Terus selanjutnya Bu Awit, apa yang Bu Awit lakukan sebelum dan selama proses coaching ini? Sebelum sesi ini, saya selalu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Nasliha agar bisa lebih fokus dan terarah saat sesi coaching. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan dengan seksama dan membuat catatan kecil agar bisa lebih fokus dan tidak melawan hal-hal yang penting yang disampaikan. Sama dengan yang saya lakukan ya, saya juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Terus terima kasih juga masukannya itu ya Bu. Terus Bu Awit, apa yang ingin Anda sampaikan ya untuk memperbaiki peningkatan kualitas coaching ke depan menurut Bu Awit berikut? Saya akan terus berlatih dan memperbaiki cara saya dalam proses coaching ini. Saya juga akan merenungkan flashback yang saya dapat dan mencoba untuk meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih tajam dan reflektif untuk memaksimalkan hasil coaching. Selain itu, guru saya akan lebih terbuka terhadap umpan balik
setiap kegiatan ya. Bu Alit, saya juga ingin bertanya bagaimana perasaan panjenengan ya saat kita berbincang-bincang seperti ini melakukan kucing supervisi. Bukan Bu. Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan selama ini pada observasi ini ya, bisa saya atasi melalui kegiatan kucing observasi ya. Kemarin. Sehingga pada saat observasi saya merasa yakin. Selain itu kompetensi yang saya kembangkan semakin meningkat. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi kemarin kita ada percakapan observasi Bu Alit. Jadi ikut menyiapkan apa nanti yang akan diobservasi. Terus ada kendala-kendala sudah bisa disiapkan lebih dulu gitu ya. Oke, luar biasa Bu Alit. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini menjadikan waktu yang memang produktif ya untuk kemajuan pembelajaran. Saya yakin kalau Bu Alit terus berfokus begini, melakukan refleksi, terus melakukan observasi pembelajaran, kedepannya Bu Alit akan berhasil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama Bu Tia. Saya juga terima kasih atas bimbingannya. Saya sangat menghargai setiap masukan yang diberikan oleh Bu Mufliha, dan saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri dalam mengajar di kelas. Saya juga terima kasih, sebenarnya solusinya sudah dengan keluarkan sendiri tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi